Pemirsa, pilot Susi Air Philip Mark Martens yang disandra kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua, pimpinan Egyanus Kogoya, diduga telah dibawa keluar dari wilayah Paro, Nduga. Saat ini tim gabungan TNI dan Polri masih melakukan upaya pencarian. Lalu bagaimana pihak Susi Air menangani situasi ini dan bagaimana juga dengan jaminan keamanan bagi maskapai-maskapai di rute perintis? Kami akan membahasnya bersama dengan kuasa hukum Susi Air, Donald Faris. Selamat siang, Pak Donald. Yang Naila. Iya, saat ini proses pencarian pilot Philip terus dilakukan. Apa perkembangan terkini yang diperoleh Susi Air terkait kondisi dari pilot Philip, Pak Donald? Terkait dengan perkembangan proses pencarian, otoritas berwenang tentu menjadi frontliner garda terdepan melakukan pendekatan-pendekatan persuasif maupun pilihan-pilihan langkah lain yang memang sudah menjadi bagian strategi untuk membebaskan sandera. Kita baru saja tentu sudah membaca informasi bahwa Captain Phillips masih hidup. Itu mengkonfirmasi kesimpang siuran yang terjadi selama 1 minggu dalam proses penyanderaan. Tempat kita berpikir apakah dia masih hidup atau tidak, dan kemudian kelompok mana yang melakukan penyanderaan terhadap Captain Susi Air tersebut. Sekarang pasca KKB merilis foto maupun video yang menyatakan dia menjadi kelompok yang melakukan penyanderaan terhadap pilot tersebut, maka tentu saja menjadi konfirmasi utama dari kami Susi Air, termasuk juga oleh otoritas yang berwenang dalam hal ini TNI, Polri maupun Badan Intelijen Negara untuk melakukan langkah-langkah. Tadi saya pikir sudah cukup terang apa yang disampaikan oleh Kapolda bahwa mereka mengarus utamakan pendekatan persuasif untuk melakukan pembebasan yang dilakukan penyanderaan terhadap Captain Phillips tersebut. Baik, Pak Donald, Kapolda Papua telah mengirim tim negosiasi yang terdiri dari masyarakat asli dan sejumlah tokoh berpengaruh untuk melakukan langkah persuasif yang Anda katakan tadi. Nah, apakah sudah mendapatkan informasi mengenai hasil negosiasinya? Kami belum mendapatkan hasil ya. Saya pikir tentu Kapolda juga membatasi informasi yang bisa disampaikan kepada publik. Tetapi kami mendukung langkah yang dilakukan oleh Kapolda Papua tersebut. Susi Air tentu sangat mendukung pendekatan-pendekatan persuasif dengan mengedepankan tokoh-tokoh agama. Circle-nya kan kecil sebenarnya, circle sosialnya. Ada pendeta, tokoh agama, tokoh adat. Nah, mereka-mereka orang yang sangat dihormati di tanah Papua tentu bisa menjadi orang yang bisa bernegosiasi. Kita harapkan seperti yang disampaikan oleh Kapolda tadi, kelompok penyandera luluh hatinya untuk bisa membebaskan Captain Phillips. Sementara pokok-pokok negosiasi, permintaan, kami belum bisa mendapatkan respon dari mereka. Tetapi tuntutan mereka saya pikir cukup jelas ya, meminta kemerdekaan. Nah, tentu saja Susi Air tidak berwenang untuk menjawab tuntutan kemerdekaan tersebut karena kami adalah perusahaan yang tentu tidak bisa menjawab tuntutan-tuntutan yang berkaitan dengan kedaulatan negara. Baik, Pak Donald, insiden ini terjadi saat maskapai memiliki jadwal penerbangan rutin ke wilayah Nduga. Ini sudah berapa lama Susi Air memiliki jadwal penerbangan rutin ke wilayah Nduga dan apa misinya saat itu? Apakah terkait proses pemberian bantuan terhadap masyarakat setempat? Terima kasih. Ini juga menjadi informasi yang sempat simpang siur karena Anda menyebutkan Susi Air dilarang terbang ke arah Strip Paro, Kabupaten Nduga. Dapat kami luruskan bahwa rute penerbangan di Strip Paro, Kabupaten Nduga tersebut adalah wilayah yang menjadi penerbangan perintis dan sudah dilakukan selama 12 tahun oleh Susi Air. Itu daerah rute yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Jadi saya ingin tegaskan bahwa penerbangan perintis itu adalah penerbangan yang dibiayai oleh APBN. Rute-rute terbang juga adalah rute yang dibiayai oleh negara. Sehingga tentu saja tidak mungkin Susi Air akan terbang di wilayah rute yang tidak dibiayai oleh negara, apalagi di daerah rute yang dilarang terbang atau notam dalam istilah aviasi. Ini menjadi penting kami sampaikan agar tidak terjadi kesimpang siuran kami terbang di daerah yang dilarang. Tidak, kami tegaskan bahwa rute Paro, Nduga, Timika adalah wilayah-wilayah yang memang sudah berizin
sudah diizinkan oleh negara, bahkan dibiayai oleh negara untuk terbang ke daerah sana. Kalau berkaitan dengan pertanyaan siapa yang diangkut atau manifest pesawat, saya pikir ini adalah manifest yang biasa. Yang diangkut adalah masyarakat dari Timika masuk ke Paro atau dari Paro keluar atau ke Kabupaten Duga. Itu adalah masyarakat yang biasa memang kalau dia jalan biasa, Naila, di daerah biasa, itu butuh 4 sampai 5 hari berjalan kaki dari Timika sampai ke sana. Tetapi dengan adanya penerbangan melalui Susi Air, itu jaraknya terpangkas hanya 1 jam saja. Ini yang menjadi dasar kenapa penerbangan perintis itu diadakan untuk kepentingan publik dan untuk keinginan masyarakat. Nah, pembakaran yang terjadi beberapa waktu yang lalu, ada pembakaran tentunya hanya dilakukan atas keinginan segelintir orang. Ini merugikan masyarakat Papua secara umum. Karena harus diakui, ini pada akhirnya mengganggu frekuensi penerbangan yang dilakukan oleh Susi Air ke daerah rute-rute tertentu. Khususnya ke daerah Paro, sampai dengan saat sekarang ini kami menghentikan penerbangan sementara karena kondisi keamanan. Baik, jadi menghentikan penerbangan sementara ya Pak Donald, sudah dikonfirmasi dan kita akan terus menunggu update terkini bagaimana situasi dari pilot Philips di sana dan juga hasil negosiasi yang dilakukan. Terima kasih kuasa hukum Susi Air Donald Faris sudah bergabung di kesempatan Metro siang kali ini.